Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmat, taufik hidayahnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema penting dalam kaitan persiapan kita menyambut bulan Ramadan, yang dimana Allah mensyariatkan di dalamnya puasa di siang hari dan mendirikan salat di malam harinya. Maka di kesempatan yang istimewa ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang sholat tarawih. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat tarawih ini di antara sholat sunnah yang istimewa, yang dari segi penamaan dia dikatakan sholat tarawih, yang artinya adalah istirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih itu beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Artinya 2 kali salam dia istirahat. Mengapa istirahat? Ya karena ini sholat yang pada awal syariat ini itu dilakukan dalam waktu yang panjang, sehingga butuh waktu istirahat jeda di setiap 4 rakaatnya. Dan sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Tetapi sholat tarawih ini hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam yang memang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Adapun terkait dengan keutamaan dan pensyariatannya, ada beberapa riwayat, di antaranya adalah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada kenyataannya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengerjakannya bersama beberapa sahabat di beberapa malam di bulan Ramadan. Namun beliau tidak melakukan bersama-sama para sahabat itu secara rutin, karena ada kekhawatiran beliau kalau ini dipahami sebagai sesuatu yang wajib dan kemudian memberatkan mereka. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan shalla fil masjid, bahwa Nabi pernah sholat di masjid. Fa shalla bi sholatihin nas. Kemudian orang-orang mengikuti sholat beliau. Artinya ketika Rasulullah malam itu sholat di masjid, maka ada beberapa orang yang makmum kepada beliau. Summa shalla al-qabilah fakasron nas. Kemudian pada hari berikutnya, malam berikutnya, beliau juga sholat lagi di masjid, dan orang-orang yang mengikuti, yang makmum bersama beliau itu malah semakin banyak. Kemudian summa jitama'u as-salisa. Kemudian pada malam yang ketiga, orang-orang pada berkumpul. Tapi falam yakhruj ilaihim, tetapi pada malam itu Rasulullah tidak keluar ke masjid menemui mereka. Kemudian
Falam asbaha qala, maka tatkala waktu subuh datang, maka beliau bersabda, qad ra'aitu alladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata beliau, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Maknanya para sahabat nunggu-nunggu Nabi ngerti, dan Nabi tidak keluar. Beliau memberi alasan, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar pada kalian, kecuali aku khawatir hal ini akan menjadi wajib pada kalian, karena saat itu wahyu masih turun. Jangan-jangan kemudian karena orang-orang udah ikut, udah semangat, akhirnya turun wahyu yang menyatakan itu wajib. Ini diantara kenapa Nabi di malam itu nggak keluar, karena beliau punya satu kekhawatiran, jangan-jangan nanti kemudian tarawih ini, sholat ini menjadi wajib, dan beliau khawatir kalau ini menjadi memberatkan mereka. Dan hal itu terjadi di bulan Ramadan, dan ketika beliau wafat keadaan masih seperti itu. Maknanya setelah hari itu Nabi tidak keluar lagi untuk sholat bersama mereka, dan bahkan sampai Rasulullah wafat itu tidak terjadi sholat tarawih bareng-bareng bersama sahabat di masjid. Kemudian ada riwayat lain dari sahabat Abu Dzar, beliau mengatakan, sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berpuasa, maksudnya berpuasa Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahr. Dan Rasulullah tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak melaksanakan sholat malam bersama kami selama bulan itu, kecuali ketika Ramadan tinggal 7 hari. Jadi maknanya malam 23. Jadi sepanjang Ramadan awal itu Nabi tidak sholat di masjid bersama para sahabat, kecuali ketika Ramadan tinggal 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba sulusul lail. Saat itu beliau qiyamul lail bersama kami sampai berlalu sepertiga malam. Jadi sholat tarawih perdana Nabi bersama para sahabat di malam yang pertama itu sholatnya sampai sepertiga malam. Summa lam yakum bina fissatisah. Kemudian pada hari besoknya, pada hari yang Ramadan tinggal 6, beliau tidak qiyamul lail bersama kita. Artinya di hari berikutnya Nabi tidak keluar. Summa qoma bina fil khamisah. Kemudian Nabi qiyamul lail lagi bersama kami di hari yang kelima, maknanya di hari Ramadan berakhir kurang 5 hari. Hatta zahaba syatrul lail, sampai berlalu separuh malam. Jadi pada sholat tarawih yang kedua itu Nabi sholat bersama para sahabat sampai setengah malam. Nisfahu, artinya separuhnya. Dan itu selesai. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina. Mbok penjenengan sholat terus bersama kami hingga akhir malam, hingga sisa malam ini. Maknanya bagi sahabat kemudian ketika merasakan nikmatnya sholat malam bersama beliau tadinya pertama kali sepertiga malam, kemudian hari berikutnya sampai separuh malam, dan ketika itu sahabat itu merasa tanggung itu, mbok sholatnya diteruskan saja Nabi sampai sisa malam ini. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ketahuilah sesungguhnya jika seseorang itu sholat bersama imam sampai selesai, niscaya ditulis baginya amalan sholat malam semalam utuh. Artinya ini ada kaidah, siapa saja yang sholat malam bersama imam, bersama imam hingga selesainya bareng dengan imamnya, maka sudah ditulis baginya sholat malam semalam utuh. Kemudian diteruskan, falamma kanat ar-rabi'ah,
tatkala Ramadan tinggal yang keempat hari, tinggal 4 hari, lam yakum, maka Nabi tidak sholat malam lagi bersama kita. Falamma kanat as-salisa, tatkala Ramadan tinggal 3 hari, maka jama'a ahlahu, beliau mengumpulkan semua keluarganya, wa nisa'ahu dan para istrinya, wan nasu dan orang-orang. Faqama bina, kemudian Nabi sholat malam bersama kita, hatta khoshina ayyafutanal falah, sampai kita khawatir kita terluput dari al-falah, kita tidak mendapatkan al-falah. Qala, kemudian Jabir, perawi hadis ini, itu berkata kepada Abu Dar, qultu, saya berkata, mal falah, apa sih yang dimaksud al-falah itu? Qala, maka berkata sahabat Abu Dar, as-sahur, yaitu sahur. Artinya di hari yang terakhir ini, di waktu Ramadan tinggal 3 hari, Rasulullah sholat malam sampai hampir masuk waktu subuh. Sehingga para sahabat khawatir, ini sholat kok keterusan kebablasan, jangan-jangan nanti kita tidak berkesempatan untuk makan sahur. Nah, setelah itu summa lam yakum bina baqiyatas syahr, kemudian beliau tidak lagi sholat bersama kami sampai pada akhir bulan yang tersisa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi dalam pensyariatan salat tarawih, dan Nabi pernah mengerjakan bersama para sahabat itu hanya beberapa hari di bulan Ramadan. Jadi kalau dicatat ini hanya 3 kali saja selama bulan Ramadan itu, dan setelah itu Nabi tidak lagi mengerjakan salat tarawih di masjid bersama para sahabat. Dan sudah selesai sampai situ. Yang kemudian diperjelas lagi dalam suatu hadis dari Urwah bin Jubair, yang beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wal amru ala kadzalik, dan perkaranya masih seperti itu. Maknanya sepeninggal Rasulullah tidak ada lagi sholat taraweh di malam bulan Ramadan itu sepanjang bulan. Summa kadzalika kana fi khilafati Abi Bakrin, kemudian hal itu masih berlangsung seperti itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Wa sadara min khilafati Umar, dan juga pada awal khalifah sahabat Umar, hingga pada masa beliau, hatta jam'ahum Umar bin Al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab, kemudian pada masa beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih bersama Ubay bin Ka'ab. Faqama bihim fi Ramadan, kemudian ia melaksanakan sholat bersama-sama di bulan Ramadan, dan wa kana dzalika fi ijtima'in nas ala qari'in wahidin fi Ramadan. Dan inilah pertama kali berkumpulnya orang-orang sholat berjamaah bareng di belakang satu orang imam yang ahli membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi semenjak Kanjeng Nabi itu meninggal, beliau wafat, tidak ada lagi sholat malam, sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Dan baru pada masa kekhalifahan sahabat Umar, beliau punya ide untuk mengumpulkan orang yang sholat sendiri-sendiri itu, kemudian dikumpulkan sholat bareng berjamaah di belakang satu imam, yaitu yang pada waktu itu yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Abdul Qadir, beliau berkata, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab menuju masjid di bulan Ramadan, dan melihat orang-orang berkelompok-kelompok dan berpencar-pencar. Ada yang salat sendirian, kemudian ada yang salat diikuti beberapa kelompok orang, pencar-pencar macam-macam, di pojok sana, pojok situ, di beberapa tempat mereka salat berkelompok-kelompok sendiri-sendiri. Maka kemudian sahabat Umar berkata, ini aro
lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakan amsal. Sungguh aku memandang berpendapat sekiranya aku mengumpulkan mereka kepada seorang qari, imam yang bagus bacaannya, hal itu kok lebih bagus, lebih sempurna. Nah, kemudian summa azima fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau bersungguh-sungguh dan menghimpun mereka untuk sholat di belakang satu orang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian qala summa kharajtu ma'ahu lailatan. Kemudian saya pun juga keluar di suatu malam yang lain bersama sahabat Umar. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan di situ orang-orang mengerjakan sholat bersama-sama, sholat berjamaah di belakang satu imam yang qari di antara mereka. Setelah itu, faqala Umar bin Khattab, maka sahabat Umar bin Khattab kemudian mengatakan, nikmatul bid'ah hadhih, sebaik-baik bid'ah ya ini. Maksudnya, inilah hal baru yang bagus. Karena apa? Karena semenjak sepeninggalan Nabi tidak ada sholat taraweh yang dikerjakan bersama-sama. Artinya beliau bukan maknanya bid'ah itu mengadakan hal baru, tapi menghidupkan kembali sunnah yang itu dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan beliau tinggalkan. Maka beliau mengatakan, begitu orang-orang berkumpul di masjid, sholat taraweh berjamaah, kompak, di belakang satu imam yang tadi sebelumnya mereka berkelompok-kelompok di dalam satu masjid. Imamnya banyak-banyak imam diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok itu. Tapi begitu mereka kompak melaksanakan sholat taraweh bersama-sama dipimpin oleh satu orang imam, maka beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhih, sebaik-baik bid'ah ya ini. Artinya alangkah baiknya ini sholat ini dikerjakan secara bersama-sama di belakang satu imam. Kemudian beliau mengoreksi juga, wallati tanamuna anha afdalu minallati takumun. Dan salat yang mereka tidur darinya itu lebih baik dari salat yang mereka dirikan. Maknanya yang beliau maksud adalah yuridu akhirul lail. Maknanya bahwa salat yang dikerjakan di akhir malam, maknanya sholat yang dikerjakan setelah dia tidur sebelumnya itu lebih baik daripada sholat yang mereka kerjakan pada waktu itu. Karena wa kana nas yakumuna awalahu, karena orang-orang ketika itu mengerjakan tarawihnya, sholat malamnya itu di awal waktu malam. Artinya di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa di masa sahabat Umar lah kemudian digiatkan lagi sholat taraweh di masjid berjamaah di belakang satu orang imam. Hanya beliau punya koreksi, alangkah baiknya kalau sholat taraweh ini dikerjakan di waktu malam, artinya setelah orang-orang tidur terlebih dahulu. Sementara ketika itu mereka mengerjakannya adalah di awal waktu malam. Hingga yang sekarang terjadi, tarawih itu dikerjakan di waktu awal, bahkan sampai dirangkai dengan sholat isya. Tapi ala kulli hal semuanya adalah baik karena ia menjadi bagian dari melaksanakan apa yang disabdakan Nabi, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan dengan dasar iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ada riwayat lagi dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, ia berkata, amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari, dan kepada Tamim ad-Dari, ayyakuma, agar mereka berdua itu mengimami linnasi kepada orang-orang dengan bi'ihda asyata rakaah, dengan 11 rakaat. Maknanya ketika pada masa Khalifah Umar,
sholat tarawih saat itu diselenggarakan dengan jumlah 11 rakaat, dan ketika itu yang jadi imam gantian itu antara Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang juga ada dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Nah, inilah yang terjadi pada generasi awal, bahwa para generasi salaf itu mereka mengerjakan sholat tarawih ini dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, karena mengikuti perintah sunnah Nabi yang di awal keterangan tadi, bahwa Nabi pernah pertama-tama sholat tarawih sampai sepertiga malam, kemudian tarawih yang hari berikutnya itu sampai separuh malam, kemudian yang hari ketiga beliau sholat hampir masuk waktu subuh. Ya, ini diantara yang dimaknai sebagai qiyam Ramadan, menghidupkan malamnya Ramadan. Tidak seperti umumnya yang hari ini setengah jam, bahkan 1 jam udah kelamaan, bahkan ada yang super cepat, sholat hanya butuh berapa? 10 menit, 23 rakaat. Artinya ya ini sebetulnya masih butuh ditingkatkan lagi, karena dulu para sahabat, tabi'in itu benar-benar mengerjakan sholat tarawih dengan waktu yang panjang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dia berkata, kanal qari'u yaqra'u bil mi'ataini. Pada saat itu, pada masa itu, imam itu membaca dalam satu rakaatnya yaitu 200, yakni 200 ayat, yakni bima'atil ayat, yaitu dengan 200 ayat. Hatta kunna na'tamitu alal asa min tulil qiyam, hingga kami pada bersandar di tongkat karena lamanya berdiri. Kita coba bayangkan, pada masa itu mereka tetap bertahan untuk ikut sholat tarawih, walaupun kemudian mereka membawa tongkat untuk bersandar, artinya supaya nggak terjatuh. Tentu hal ini sangat berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, yakni sholat tarawih yang singkat dan sangat cepat, bahkan sampai meninggalkan hal yang wajib dari sholat itu, yaitu apa? Tumakninah. Padahal tumakninah itu sendiri adalah rukun dari sholat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kaidah fikih, rukun itu adalah perkara yang harus dikerjakan di dalam sholat. Bahkan ketika dia ditinggalkan salah satu saja dari rukun sholat itu adalah batal. Ya, sebagaimana kita lihat ada satu peristiwa, yaitu seorang sahabat Khalat Az-Zuraq itu ketika ini jadi viral nih. Ketika dia masuk ke masjid, sementara Nabi dan para sahabat sudah di masjid, dia segera sholat. Dan setelah sholat, beliau menghampiri Rasulullah dengan mengucapkan salam. Nabi tidak menjawab, hanya beliau berkomentar, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Padahal di situ sahabat tadi sudah mengerjakan sholat, tapi karena Nabi memerintahkan ulangi, sholat lagi karena tadi kamu belum sholat, maka orang tadi juga mengikuti perintah Nabi mengerjakan ulang sholat itu. Setelah selesai, lagi-lagi dia datang menghampiri Nabi untuk menyampaikan salam, tapi Nabi juga lagi-lagi menjawab, irji fasolli fa innaka lam tusalli, balik sholat lagi karena kamu tadi belum sholat. Padahal ini sudah yang kedua kali. Maka yang ketiga kalinya pun dia mengerjakan sholat, tentu dengan dikerjakan sebaik yang dia bisa, dan segera setelah selesai lagi-lagi dia menghampiri Rasulullah, tapi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ini sudah sampai yang ketiga kali, itu oleh Nabi dianggap itu bukan sholat. Sampai orang ini sudah judak itu kan, sampai mengatakan walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, saya sudah tidak lagi bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, maka oleh karena itu tolong ajarkan kepadaku. Nah, akhirnya kemudian Nabi menunjukkan sisi kekeliruan orang tadi, sehingga dia sholat sampai diulang 3 kali tidak dianggap sebagai
salat. Nah, akhirnya kemudian beliau membetulkan idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu summa istaqbil qiblah fakabbir. Jika kamu mau salat, hendaklah kamu sempurnakan wudumu, menghadap kiblat dan bertakbirlah. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah olehmu yang mudah dari Al-Qur'an. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu hingga kamu benar-benar rukuk. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu bangkitlah hingga kamu benar-benar tegak dalam keadaan, dan seterusnya. Kemudian sujudlah hingga kamu benar-benar tumakninah, anteng dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga kamu dalam keadaan tegak dalam duduk, dan seterusnya. Nah, ternyata Nabi menilai bahwa yang dia kerjakan itu dianggap tidak seperti sholat karena ada rukun sholat yang tidak dia kerjakan dengan sempurna, yakni apa? Rukuk dan sujud dengan tumak ninahnya. Sehingga salat yang seperti itu pelakunya oleh Nabi itu disebut sebagai pencuri yang jelek, pencuri yang jahat. Nabi pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriku min salatihi. Sejelek-jelek pencuri, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi. Para sahabat terheran dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia bisa mencuri dalam sholatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu dia tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya tumakninah ini bagian dari rukun sholat, sehingga sangat disayangkan di bulan Ramadan yang istimewa itu ternyata masih saja ada orang yang sholat tetapi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, sehingga ya dikhawatirkan seandainya itu kemudian terlihat oleh Rasulullah dan dikomentari, maka komentarnya tentu akan sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik salat karena kamu tidak salat. Kenapa? Karena ada bagian dari rukun salat yang harus ditunaikan tetapi ditinggalkan. Nah, sahabat sekalian rahimakumullah, inilah diantara ketentuan salat tarawih yang pernah diajarkan Nabi. Dan salat tarawih ini juga disyariatkan bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita pun juga disyariatkan tarawih secara bersamaan. Hal ini mereka disunahkan juga untuk menghadiri salat tarawih di masjid, dengan catatan jika aman dari fitnah atas dirinya dan fitnah dari orang lain. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah kaidah diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masjidah wa buyutuhunna khairul lahunna. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, tetapi sholat di rumah mereka adalah lebih baik. Artinya mereka punya pilihan, di masjid tidak dilarang, tetapi di rumah jauh lebih baik. Namun demikian, seandainya mereka tidak mungkin mandiri mengerjakan sholat tarawih karena mungkin tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan sendiri, maka diperbolehkan adanya imam dari kaum laki-laki yang memang ditugaskan khusus ngimami kaum wanita. Ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang hal ini, diantaranya diriwayatkan ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk mengerjakan sholat tarawih, maka beliau pun juga memerintahkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam khusus untuk kaum laki-laki, sedangkan Sulaiman bin Abi Hamzah itu diperintahkan untuk khusus mengimami kaum wanita. Demikian pula dari riwayat Ujrah As-Saqafi, dia berkata, Kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya'murun nas bi qiyami syahri Ramadan.
Ali bin Abi Thalib itu pernah memerintahkan orang-orang untuk qiyam Ramadan dan menjadikan untuk laki-laki seorang imam. Wa yaj'alul lirijali imaman, dan menjadikan imam untuk kaum laki-laki, walinisa'i imaman, dan juga untuk kaum wanita itu juga diangkat seorang imam. Jadi artinya ketika itu dipisahkan tempatnya antara jamaah sholat taraweh untuk laki-laki dan jamaah sholat taraweh untuk perempuan. Sehingga ketika itu ada seorang yang ditunjuk untuk khusus ngimami kaum laki-laki, pun ketika itu juga ada orang yang ditunjuk khusus untuk ngimami kaum perempuan. Qala, dan Ujra Saqafi berkata, fakuntu ana imamun nisa, dan saya saat itu yang ditunjuk menjadi imamnya kaum wanita. Nah, artinya mereka juga diberi hak, dan alangkah baiknya kalau memang bisa diselenggarakan bagi kaum wanita di tempat tersendiri, sehingga dalam rangka untuk menghindarkan fitnah, dan kemudian jamaah kaum laki-laki pun dilakukan di tempat tersendiri dan masing-masing ketika itu ditunjuk seorang imam untuk mengimami mereka. Adapun hari ini seandainya itu tidak mungkin dilakukan, maka pun boleh laki-laki dan perempuan jamaah dalam satu masjid yang sama, dengan catatan tetap menjaga adab sehingga aman, terhindar dari fitnah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa hal yang butuh kita ketahui tentang jumlah bilangan rakaat sholat taraweh, yang dari waktu ke waktu senantiasa ada pertanyaan terkait hal tersebut, dan bahkan menjadi khilaf, perbedaan yang selalu muncul di kalangan masyarakat. Nah, sesungguhnya bagaimana sih sesungguhnya keadaan sholat taraweh yang memang ada petunjuk syariatnya? Diketahui bahwa Nabi SAW memang tidak pernah melakukan sholat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau tidak melakukan sholat malam di rumahnya melebihi 11 atau 13 rakaat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, "Makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyarata rakaat." Bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat malam baik di bulan Ramadan atau di bulan lain melebihi dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Sahih. Hanya saja sholat taraweh yang beliau kerjakan bersama para sahabat di keterangan di depan tadi, saat itu tidak disebutkan di dalamnya tentang jumlah rakaat, dan tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan tentang pembatasan rakaat itu. Artinya di sholat taraweh Nabi yang diikuti para sahabat di 3 malam itu, ternyata di sana hadis yang menjelaskan tentang sholat taraweh Nabi satu pun tidak menyebutkan jumlah rakaat itu. Dan di keterangan lain pun juga tidak dijumpai satu hadis pun yang memberikan batasan tentang jumlah rakaat sholat taraweh. Sehingga karena itu para ulama kemudian khilaf, berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat taraweh, dan mereka terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa taraweh itu 11 rakaat. Jumlah inilah yang dipilih Rasulullah SAW untuk diri beliau sendiri. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, yang ia berkata, amara Umar bin Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'bin wa Tamiman ad-Dari ayyakuma linnasi bi ihda asyrata rakaah. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami orang-orang dengan 11 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Satu pendapat, ada yang menyatakan bahwa memang salat tarawih itu 11 rakaat.
Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa taraweh itu 20 rakaat selain witir. Kalau witirnya 3 ya berarti 23, kalau witirnya 1 ya berarti 21. Pokoknya tarawehnya ketika itu adalah 20 rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Termasuk dalamnya adalah As-Sawri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi. Dalilnya adalah dari Yazid bin Ruman radhiyallahu an, ia berkata, "Kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab fi Ramadan bi 23 rakaah." Orang-orang pada masa Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan sholat taraweh dengan 23 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya nomor 305. Di keterangan ini bahwa di masa sahabat Umar yang beliau menggerakkan lagi untuk diselenggarakan sholat taraweh, di riwayat ini beliau menyelenggarakan dengan 23 rakaat. Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sholat taraweh itu dengan 39 rakaat dengan witir. Ini pendapat Imam Malik. Beliau menyatakan, dan ini adalah perkara yang lama dari madhab kami. Ini sudah pendapat yang sudah populer sejak dahulu dalam madhab beliau. Dalilnya adalah riwayat dari Daud bin Qais bahwa dia berkata, "Adraktun nasa bil Madinah fi zaman Umar bin Abdul Aziz wa Abban bin Utsman yusalluna sittan wa salasin wa yutiruna bisalasin." Aku mendapati penduduk Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz dan pada masa Abban bin Utsman bahwa mereka melaksanakan sholat taraweh 36 rakaat dan setelah itu witir dengan 3 rakaat, jadi 39 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Kemudian ada pendapat lain menyatakan bahwa taraweh itu dengan 40 rakaat ditambah 7 rakaat witir, jadi berapa? 47 rakaat. Diterangkan bahwa Al-Hasan bin Ubaidillah berkata, "Kana Abdurrahman bin Al-Aswad yusalli bina arba'ina rakaah wa yutiru bisab'in." Bahwa Abdurrahman bin Al-Aswad pernah salat bersama kami di bulan Ramadan itu sebanyak 40 rakaat dan witir 7 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Bahwa diterangkan lagi wa an Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa annahu kana yusalli fi Ramadan ma la yuhsa, bahwa beliau melakukan salat di malam bulan Ramadan dengan bilangan rakaat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri secara pribadi beliau ketika Ramadan sholat malamnya itu nggak kehitung. Nah, terus dari berbagai pendapat itu yang benar mana? Yang 11 kah? Yang 13 atau 23 atau 36 dan seterusnya. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu beliau menyatakan semua itu adalah boleh hukumnya. Dan seorang yang sholat taraweh dengan cara apapun dari cara-cara di atas, maka sesungguhnya dia telah berbuat kebaikan. Maka itu termasuk amal baik. Apakah dia sholat taraweh dengan 11 rakaat, dengan 23, dengan 39, dengan 47, dan bahkan dengan jumlah yang tak terhitung, itu semuanya baik. Karena ia telah mengerjakan amal baik. Jadi yang nggak baik itu yang ribut, yang nggak taraweh itu. Jadi apapun yang dikerjakan itu termasuk bagian dari qiyam Ramadan menurut Ibnu Taimiyah. Semua itu boleh, semua itu baik. Dan yang afdal adalah melakukan itu sesuai dengan kondisi makmum. Kalau itu diselenggarakan secara berjamaah pun juga memperhatikan kondisi makmumnya.
Jika mereka kuat berdiri lama, maka yang utama adalah sholat dengan 10 rakaat dan witir 3 rakaat. Artinya kalau mereka kuat berdirinya dalam waktu lama, maka rakaatnya sedikit dengan konsekuensi bacaannya banyak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lain. Dan inilah jumlah rakaat yang paling utama. Artinya kalau kita memang mengklaim mengikuti sunnah Nabi kita, ya sesungguhnya bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi pun jumlah waktu lama yang dibutuhkan untuk sholat itu. Artinya kalau semua dikumpulkan, baik yang 11 rakaat maupun yang 40 rakaat, itu memakan waktu yang rata-rata hampir sama. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa di juz 22 halaman 272. Nah, kemudian di antara pelaksanaan sholat tarawih itu yang karena namanya saja sholat tarawih, maka di dalam pelaksanaan sholat tarawih itu disunnahkan istirahat pada setiap 4 rakaatnya. Maknanya setiap 2 kali salam itu disunnahkan istirahat. Sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ketika sudah 4 rakaat, artinya 2 kali salam, maka istirahat walaupun sejenak. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sholatul lail wan nahar masna masna." Salat malam, salat sunnah malam dan siang hari itu 2 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain, dan mengerjakan salam pada setiap 2 rakaatnya. Jadi kalau maknanya setiap 4 rakaat berhenti, itu tentu dengan tata cara 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, baru kemudian istirahat. Hadis ini riwayat Imam Malik. Itu sholatul lail wan nahar masna masna yusallimu min kulli rakaatain. Salat malam dan siang hari itu 2 dan salam pada setiap 2 rakaatnya. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Abu Salamah radhiyallahu an menanyakan salat malam Nabi di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya, beliau mengatakan yusalli arba'an. Mula-mula beliau melaksanakan 4 rakaat, tentu ya 2 itu maksudnya. Cuma fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan kamu tanyakan betapa bagus dan panjangnya rakaat salat beliau. Jadi begitu 4 rakaat beliau istirahat. Summa yusalli arba'an. Kemudian beliau melanjutkan salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi janganlah kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya rakaat itu. Summa yusalli salasan. Kemudian beliau melaksanakan salat 3 rakaat. Jadi beliau mengatakan di situ 4 istirahat, terus 4 lagi istirahat, kemudian 3. Nah, hal ini mengisyaratkan adanya pemisah, adanya jeda, adanya waktu untuk istirahat pada setiap 4 rakaat. Ini yang tersebut dalam penjelasan Aisyah tentang salat malam Nabi. Jadi 4-4-3 itu kalau digabungkan berarti 2 kali salam beliau istirahat, kemudian dilanjutkan 2 kali salam istirahat, kemudian yang terakhir 3. Tapi jangan ditanya 2 rakaat itu seberapa panjangnya, seberapa bagus sholat yang dikerjakan Nabi. Artinya walaupun 11 rakaat itu, tetapi panjangnya luar biasa sholat yang dilakukan oleh Nabi kita. Kemudian ada hal yang tertentu yang butuh diperhatikan tentang bacaan dalam sholat tarawih. Dalam penjelasan banyak hadis itu dinyatakan tidak ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan adanya bacaan tertentu dalam sholat tarawih. Hanya saja idealnya memang hendaknya ini disesuaikan dengan kondisinya.
Apabila memang mampu, ya hendaklah imam membaca sesuai dengan dia mampu, sehingga tidak menyebabkan orang lain lari dari jamaahnya. Makanya kita lihat jamaah kondisinya seperti apa. Kalau mereka orang yang siap untuk melaksanakan ibadah yang dalam waktu panjang, ya monggo dipilih bacaan-bacaan yang panjang. Tapi kalau kondisi makmumnya itu belum punya semangat yang luar biasa dalam sholat, ya dibaca bacaan yang tidak panjang sehingga mereka tidak lari meninggalkan sholat yang istimewa ini. Tetapi jika jamaah memang menghendaki bacaan yang panjang, maka hal itu lebih utama. Karena memang dalam masjid-masjid tertentu memang sudah di branding bahwa di masjid ini diselenggarakan sholat taraweh, 1 kali tarawehnya 1 juz. Nah, ketika orang sudah punya kesiapan, tentu itu lebih utama. Tapi bagi jamaah di dalam lingkungan masyarakat yang masih butuh dilatih, ya tidak usah selama apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, kemudian para ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyunahkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan penuh, agar kaum muslimin dapat mendengarkan semua ayat Al-Quran dalam sholat tersebut. Nah, kemudian ini yang banyak diikuti beberapa tempat. Jadi 1 bulan Ramadan itu dengan target khatam Al-Quran. Maknanya ya 1 kali tarawih itu bacaan yang dibaca adalah 1 juz, dengan harapan dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang dipraktekkan di sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga diikuti di tempat-tempat yang lainnya. Kenapa demikian? Ya, karena nanti ada sisi keutamaan terkait dengan jumlah bacaan yang bisa dibaca dalam sholat malam itu. Hanya ketika masyarakat barangkali menghendaki sholat tarawih dengan 1 juz, cuma jika imam yang mimpin itu barangkali tidak hafal Al-Quran secara keseluruhan, tetapi punya keinginan untuk bisa menarget 1 kali tarawih 1 juz sehingga diharapkan 1 bulan khatam, maka disiasati dengan boleh bagi imam itu membaca Al-Quran melalui mushaf, melalui Al-Quran yang ada di mushafnya, atau mungkin melalui HP barangkali. Karena ada keterangan dari kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq itu belum menukil 1 riwayat yang menyebutkan fa inna Zakwan maula Aisyah kana ya ummuha fi Ramadan minal mushaf, rawahu Malik wa hadza madhhab Syafi'iyah. Diterangkan bahwa Zakwan, hamba sahayanya Aisyah, ia biasa mengimami Aisyah di waktu sholat dalam bulan Ramadan membaca ayat itu dari mushaf. Jadi dari sini kemudian boleh jadi ngimami membaca Al-Qur'annya melihat dari mushaf. Jadi membawa Al-Qur'an kemudian dibawa dan dibaca ketika sholat itu. Hanya saja kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan keterangan, seandainya membaca Al-Quran melalui mushaf, maka tidaklah membatalkan salatnya. Sama saja apakah dia itu sudah hafal Al-Quran atau belum. Bahkan menjadi wajib melihat mushaf jika dia belum hafal Al-Fatihah, sebagaimana penjelasan yang tersebut terdahulu menurut beliau. Walau kadang membolak-balikkan halamannya dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Walaupun ada keterangan yang mengatakan bergerak lebih 3 kali itu batal. Tapi ketika gerakan ini terkait dengan kemaslahatan sholat, itu tidak mengapa. Kemudian belum menerangkan juga bagi seorang yang melihat catatan selain Al-Quran dan diulang-ulang isinya dalam hati walau lama, ini tidaklah membatalkan menurut beliau, tetapi makruh. Demikian pemaparan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imla. Artinya boleh ya bagi yang ingin sholat malam itu panjang sementara tidak punya hafalan banyak, maka boleh dengan menggunakan mushaf. Karena ada target nggih, mau baca banyak enggak hafal, sementara ingin sholat itu dengan bacaan yang panjang. Kenapa?
Ya karena nanti jumlah ayat yang dibaca dalam sholat itu berpengaruh, memiliki efek terhadap bobot atau nilai kebaikan seseorang itu. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadis, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin aidamin simanin. Beliau pernah menawarkan sesuatu kepada para sahabat. Adakah di antara kalian yang suka setiap kali pulang ke rumahnya atau setiap kali pulang menjumpai keluarganya, dia selalu mendapatkan sudah ada 3 ekor unta betina yang hamil, yang besar lagi gemuk, sudah tersedia di rumahnya? Dan Nabi, adakah di antara kalian yang suka setiap pulang bepergian itu selalu sudah tersedia di rumahnya 3 ekor unta yang hamil, yang besar lagi gemuk? Maka sontak sahabat ditawar itu langsung merespon, Qulna na'am, maka kami mengatakan iya Rasulullah, kami mau. Kemudian beliau menjelaskan, qala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khalifatin aidamin simanin, rawahu Muslim. Kata beliau, maka 3 ayat saja yang dibaca salah seorang dari kalian di dalam sholatnya itu masih lebih baik dibandingkan mendapatkan 3 ekor unta yang hamil tua, yang besar-besar lagi gemuk. Artinya ketika dipahami bahwa ayat-ayat yang dibaca dalam sholat itu punya efek meningkatkan bobot nilai kebaikan yang didapat seorang, tentu orang akan memilih sholat itu dengan membaca dengan bacaan yang banyak. Kita bisa bayangkan saja ketika saat 3 ayat yang dibaca saja, apa yang didapat orang itu bertambah bobot kebaikannya senilai bobot kebaikan orang itu ketika dia memiliki harta senilai itu, yang tentunya harta yang sekian itu punya potensi untuk dia bisa gunakan untuk kebaikan yang besar. Nah, melihat itu berarti kita jadi paham kenapa ada orang yang kemudian kuat sholat dalam waktu yang lama dan dengan membaca ayat yang banyak. Tentu karena mereka barangkali paham tentang nilai bobot ayat per ayat yang dibaca di dalam salatnya. Sehingga dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang kelas atau golongan orang dalam salat malam. Beliau bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak akan dicatat dari golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi salat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia terbebas, tidak ditulis sebagai golongannya orang-orang yang lalai. Itu yang kelas pertama, 10 ayat terbebas dari golongan orang-orang yang lalai. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man qama bimi'ati ayatin, barang siapa yang qiyam salat malam dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia dicatat menjadi orang-orang yang qanitin, menjadi orang-orang yang taat. Jadi kalau golongan yang kedua, salat malam dengan 100 ayat, dia digolongkan sebagai orang-orang yang taat. Kemudian kelas yang ketiga, beliau bersabda, wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang qiyam salat malam dengan 1000 ayat. 1000 ayat itu kalau kita hitung itu adalah juz 30 kemudian juz 29, itu sudah 995 ayat. Tinggal nanti tambah 5 ayat yang lain, itu sudah 1000. Dan ini biasanya kalau di Masjidil Haram di akhir itu Ramadan itu bisa 2 juz itu. Sehingga dikatakan di sini, barang siapa yang qiyam Ramadan, qiyam salat malam dengan 1000 ayat,
maka kutiba minal muqantarin, maka ia dicatat sebagai orang-orang muqantarin, maknanya orang yang memiliki pahala yang paling banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Syekh Albani. Ini diantara alasan kenapa pilihan jumlah ayat itu menjadi penentu bobot kualitas kebaikan seorang. Maka nggak heran dulu para generasi salaf itu terdahulu, generasi para sahabat, tabiin, itu biasa mereka salat satu kali berdiri satu rakaatnya itu sampai 200 ayat. Inilah yang kemudian menjadi motivasi kita, betapa hari ini kita masih merasa jauh kualitas kita dengan orang-orang terbaik di generasi awal yang mereka benar-benar menjadikan Ramadan momentum untuk bersungguh-sungguh ibadah. Walaupun tentu kita tahu mereka hari-hari siangnya pun juga punya kesibukan masing-masing, entah yang bekerja, entah yang menuntut ilmu, atau bahkan berjihad di jalan Allah, pun tetap mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sholat tarawih itu sering kita melihat ada orang yang pulang lebih dahulu sebelum selesai, dengan asumsi nanti dia akan mengerjakan witir di malam harinya. Untuk itu ada anjuran dari Rasulullah bahwa dalam pelaksanaan sholat tarawih hendaklah sholat itu bersama imam hingga selesai. Artinya selesainya ya bareng-bareng bersama imam, sehingga jangan sampai kehilangan pahala sholat semalam suntuk gara-gara pulang duluan. Maknanya apa? Yaitu meninggalkan sholat witir bersama imam adalah hal yang kurang tepat. Karena jika tidak ikut sholat sampai selesai bersama imam, maka akan kehilangan keutamaan yang besar, yaitu berupa pahala sholat semalam utuh. Nah, kita kan bayangkan barangkali alasan misalnya kenapa begitu sholat tarawih selesai segera pulang tapi tidak ikut witir. Karena bisa jadi dengan anggapan, oh nanti kan saya mau sholat witir malam lagi, atau berpandangan, oh nanti malam pengen sholat malam lagi, jangan-jangan nanti setelah witir tidak boleh, kan beberapa alasan yang barangkali mendasarinya. Padahal hendaknya makmum itu mengerjakan sholat hingga selesai bersama imam, dengan alasan karena Nabi pernah bersabda, man qama ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka baginya mendapat pahala sholat satu malam penuh. Kita ngitung barangkali sholat tarawih bareng-bareng di masjid itu mungkin butuh waktu hanya 1 jam. Dari waktu malam yang kita asumsikan 10 jam itu, maknanya jika kita sholat berjamaahnya bersama imam sampai selesai bareng-bareng, maka barangkali sholat malam tarawih yang 1 jam itu dihitung sebagai sholat semalam utuh. Kita nggak bayangkan nanti kalau kita pulang mau sholat malam di rumah lagi, itu berapa lama kita bisa. Sehingga itu kan alasan ketika di sholatnya tarawih Nabi bersama para sahabat itu kan di pertama kali beliau sholat sampai 1/3 malam, kemudian hari berikutnya sampai separuh malam, dan ketika sampai separuh malam itu sahabat yang nyeletuk, wahai Rasulullah, kenapa nggak diteruskan sampai akhir malam? Apa kata Nabi? Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya sholat semalam utuh. Artinya seberapapun imam sholat bersama mereka, apakah dia 11 rakaatkah, 23 rakaat sampai selesai witir bersama imam, maka yang demikian sudah ditulis sebagai amalan 1 malam utuh mengerjakan sholat. Sehingga kemudian ini dikomentari dalam fatwa Lajnah Daimah di Saudi bahwa dijelaskan, idza shallaita al imam shalat tarawih fal afdal
antutira ma'ah litahsila alal ajril kamil. Jika engkau sholat taraweh bersama imam, maka lebih afdol, lebih utama jika engkau sholat witir bersamanya, agar mendapat pahala yang sempurna, yaitu berupa pahala sholat semalam suntuk. Tentang dalil bahwa sholat witir sebagai sholat penutup sholat malam, yang ini menjadi dasar barangkali kenapa tidak sholat taraweh plus witir bersama imam di masjid, karena punya anggapan, lah kalau sudah sholat witir kan nanti nggak boleh sholat malam. Nah, memang benar ada hadis yang secara zahirnya dari lafadz hadis itu adalah memerintahkan agar menjadikan witir itu sebagai akhir sholat atau penutup sholat malam. Artinya, saya masih punya rencana kok nanti malam mau sholat malam kok, maka saya nggak witir, karena witir kan menjadi penutup sholat malam, sehingga kalau taraweh sudah dengan witirnya berarti nggak ada peluang sholat malam, udah ditutup. Itu barangkali dipahami itu karena Nabi pernah bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil-lail witron. Jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari adalah sholat yang ganjil atau witir. Ini adalah perintah. Artinya ketika kita mengerjakan sholat malam banyak, maka jadikan witirnya nanti di bagian akhir. Kemudian Ibnu Hazm menjelaskan bahwa hal ini hanyalah satu anjuran, bukan suatu keharusan. Karena beliau berkata, wal witru akhirul lail afdal. Witir yang dikerjakan di akhir malam itu afdal. Tapi waman autaro awalahu fahasanun. Tapi barang siapa yang sholat witir di awal malam, maka dia telah termasuk berbuat kebaikan. Wassalatu ba'dal witri jaizah. Adapun sholat lagi setelah witir itu hukumnya boleh. Tapi wala yu'idu witron akhar, tetapi dia tidak perlu mengulangi witir lagi. Artinya tidaklah kemudian dengan sholat witir orang menjadi terhalang dari mengerjakan sholat malam. Demikian ini yang juga dijelaskan oleh An-Nawawi. Imam An-Nawawi beliau berkata, idza autaro summa arota ayyusalliya nafilah am ghairaha fil lail jaza bila karoha wala yu'idul witra. Menurut Imam An-Nawawi, beliau mengatakan jika seseorang telah mengerjakan sholat witir kemudian ingin mengerjakan sholat sunnah lagi pada malam harinya, maka hukumnya boleh dan tidak ada kemakruhan. Tetapi dia tidak mengulang witirnya lagi, karena sholat witir itu hanya satu kali saja dalam satu malam. Maknanya jika sudah mengerjakan sholat witir, memang tidak boleh mengulang sholat witir kembali, karena tidak boleh ada dua kali sholat witir dalam satu malam. Akan tetapi masih boleh sholat malam yang lainnya secara umum. Karena Rasulullah pernah bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Dawud dan ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sepintas penjelasan tentang sholat taraweh yang ia menjadi amalan istimewa yang disyariatkan di bulan Ramadan, sehingga sampai dalam beberapa hadis diterangkan diantaranya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan, mendirikan salat di malam bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka diampuni
ampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga Allah berkenan menyampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan, dan kita bermohon Allahumma ballighna Ramadan waj'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaba. Ya Allah, semoga Engkau sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berpuasa di dalamnya dan menghidupkan malamnya dengan dasar iman dan hanya berharap dari pahala-Mu semata. Dan semoga senantiasa Ramadan yang akan datang ini benar-benar menjadi sarana untuk kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik, dan semoga Ramadan yang akan datang ini benar-benar Allah jadikan sebagai sarana untuk kita ditingkatkan derajat kemuliaan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insyaallah. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.